apa fadilah atau kegunaan dari bambu jalu. Welcome back to my channel, Kenten Mahesta. Apa kabar teman-teman? Aku harap yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan semoga diberi keberkahan serta umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini masih membahas tentang bambu unik dan langka. Namun sebelum lanjut, siapin dulu rokok sama kopinya. Oke, lanjut. Bambu adalah pepohonan yang sangat banyak memberi manfaat dan kegunaan bagi kehidupan manusia. Bahkan di zaman modern ini, banyak kebutuhan hidup yang ada di sekitar kita. Bahan pokoknya terbuat dari bambu, mulai dari tusuk gigi dan bangunan rumah dari bambu, termasuk dimanfaatkan untuk pengobatan. Ternyata hal di samping untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ada pula orang yang punya hobi mengkoleksi bambu terbentuk unik dan langka. Saya sebut langka karena untuk mendapatkan jenis bambu yang memiliki spesifikasi bentuk ini gampang-gampang susah atau malah sulit. Sebelumnya saya sudah bahas di video saya yang ini. Jika teman-teman belum menontonnya, klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Di zaman modern masih banyak orang yang berburu bambu unik dan langka yang memiliki spesifikasi bentuk tertentu dan meyakini bahwa bambu tersebut memiliki tuah yang sifatnya bawaan alam, tergantung jenis dan bentuk bambunya. Sementara ada yang meyakini jenis bambu dengan spesifikasi tertentu sebagai jimat, seperti untuk tolak bala energi negatif, semisal dari serangan teluh, santet, dan keperluan yang lainnya, bahkan untuk kepentingan berbisnis. Hingga kini masih banyak yang mempercayai bahwa jenis bambu unik dan langka ini memiliki energi positif bawaan alam, sehingga dianggap dan diyakini pula memiliki kegunaan atau manfaat tertentu. Pada dasarnya memiliki fadilah atau kegunaan, yaitu satu untuk keselamatan, dan yang kedua sekaligus untuk pagar badan dari hal-hal yang negatif. Yang ketiga, ini adalah sebagai sarana untuk mempercepat suatu hajat. Segala hajat apapun, entah itu hajat secara lahir maupun secara batin. Tapi tentulah di situ tidak lepas dari sekedar bambu, tapi tentulah semua itu atas iringan doa kita. Supaya bambu yang kita miliki, khususnya bambu jalu ini, bisa bermanfaat bagi diri kita juga bagi orang lain. Semua itu kita kembalikan lagi kepada keyakinan orang yang meyakini. Karena halnya bambu jalu ini adalah bambu yang mempunyai tunas atau mata ruas yang tumbuh berada di tengah di antara kedua ruasnya. Sementara yang normal, tumbuh tunasnya selalu menempel pas di garis ruas. Dibilang bambu jalu karena tumbuh tunas atau mata ruasnya berada di atas atau di tengah di antara dua ruas. Mungkin karena spesifikasi bentuk letaknya seperti jalu atau taji pada ayam jantan. Ada yang meyakini bahwa bambu jalu ini untuk dibuat jamu ayam jago aduan. Bambunya direndam di air dalam selang waktu tertentu, lalu airnya diminumkan ke ayam jago yang siap diadu untuk menambah keberanian dan kekuatan ayam yang bersangkutan. Nah, apakah air rendaman bambu jalu ini juga bisa dimanfaatkan sebagai jamu untuk vitalitas, kekuatan, dan keperkasaan pria bertarung di atas ranjang? Silahkan coba dan buktikan. Siapa tahu jamu bambu jalu ini terbukti manjur dan tokcer. Pastinya tidak dianjurkan untuk pertarungan sesama jenis antar jalu, melainkan dengan lawan jenis pasangan Anda. Dan ternyata air rendaman jenis bambu ini bisa juga sebagai media pengobatan pas kalau lagi sakit nggak enak badan, pegal-pegal, atau saat sedang nggak enak body yang lainnya. Kebetulan pring jalu ini ruasnya tidak panjang, sehingga praktis bisa disimpan di tas atau dikantongi. Dan juga bisa dijadikan sebagai aksesoris seperti gantungan kunci atau dijadikan kalung juga bisa. Soal apakah gantungan kunci, bambu atau pring jalu ini jadi jimat? Semua itu kita kembalikan lagi kepada keyakinan orang yang meyakini. Akhirnya, dari bambu-bambu yang bentuk unik dan langka ini, saya menikmati dan memaknai bahwa semua itu sebagai karya seni alami, wujud kebesaran dari Tuhan semesta alam sebagai Sang Maha Pencipta atau Sang Hyang Holik. di mana kadang kita sendiri sebagai manusia ciptaannya tidak mampu menjangkau dalam membuka tabir rahasia atau misteri kebesaran alam akan kebesaran Sang Hyang Holik.
Semua itu kita kembalikan lagi pada believe or not. Jangan percaya kalau Anda sendiri tidak yakin dan meyakininya. Ketika kita meyakini bahwa tak ada yang tak ada, meski itu datangnya dari cerita sepotong bambu. Justru dari sini kita diajak untuk mengenal, memahami, memaknai tanda-tanda alam dan mengaguminya sebagai kebesaran alam, termasuk sebagai bukti-bukti kebesaran Sang Hyang Holik. Adalah lewat tanda-tanda kebesaran alam, walau dari cerita sepotong bambu ini akan semakin menebalkan iman dan ketakjuban kita yang makin besar kepada Tuhan semesta alam sebagai Sang Maha Pencipta atau Sang Hyang Holik. Subhanallah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin tombol notifikasinya agar setiap channel ini mengupload video terbaru teman-teman tidak ketinggalan. Thanks for watching. See you next video. Gue Tenten Maesta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.